Yang keberapa yang dilakukan oleh korban atau almarhum? Aksi tawurannya masih kita dalami karena ini keterangan teman-temannya kan berbeda-beda. Ada yang bilang satu, ada yang bilang dua. Untuk prosedur atau penggunaan senjata api seperti apa sih? Ya, setiap anggota, ulangi, Kat. Setiap anggota Polri yang memiliki atau menggunakan senjata api atau organik senjata api kepolisian itu harus memahami prosedur atau SOP yang harus dilakukan. Karena setiap menggunakan senjata api itu ada prinsip yang harus dipahami oleh setiap anggota Polri, yaitu prinsip proporsionalitas dan pertanggungjawaban. Maksudnya apa? Penggunaan senjata api hanya dibenarkan jika proporsional terhadap ancaman yang dihadapi. Dan setelah upaya-upaya lain gagal dilakukan untuk menghentikan aksi kejahatan atau aksi lain yang berbahaya. Dan hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh anggota Polri tersebut. Nah, prinsip-prinsip itu yang harus ditekankan, yang harus dimiliki, yang harus dipahami oleh setiap anggota Polri yang memiliki senjata api. Tentunya penggunaan senjata api itu dapat dilakukan karena mengancam diri satu anggota Polri yang sedang melaksanakan tugas, mengancam jiwa orang lain, atau mengancam keselamatan secara umum. Dan ancaman-ancaman itu harus dapat dipahami skala ancamannya, dan tembakan atau pengeluaran senjata api itu harus segera dilaporkan dan dapat dipertanggungjawabkan pada pimpinan. Demikian. Berarti bisa dikatakan aksi ataupun spontanitas yang dilakukan Aibda Robik ini terlalu berlebihan atau seperti apa nanti? Untuk sementara waktu dalam proses penyidikan oleh Bid Propam Polda Jawa Tengah terhadap anggota berinisial R, dia melakukan tindakan excessive action, artinya melakukan tindakan berlebihan yang seharusnya beliau atau yang bersangkutan tersebut tidak perlu mengeluarkan tembakan yang mengarah kepada pelaku tawuran tersebut. Walaupun perkiraan beliau adalah ini adalah tawuran atau kreak atau begal. Nah, oleh karena itu si R atau anggota tersebut harus dapat mempertanggungjawabkan tindakannya dalam menembakkan atau mengeluarkan letusan senjata api itu kepada dinas. Berarti memang penembakannya langsung ditujukan kepada para kreak ini, tidak untuk hanya sebagai peringatan seperti itu? Untuk dugaan sementara hasil penyelidikan demikian. Jadi kita harus dapat membuktikan apa yang sudah dilakukan oleh anggota tersebut. Ada berapa tembakan yang diberikan? Untuk saat ini masih dua tembakan. Yang satu mengenai almarhum Gama yang berakibat meninggal dunia. Kemudian yang kedua mengenai temannya A dan S yang salah satunya kena di lengan. Demikian. Kalau untuk dalam situasi ataupun kondisi seperti aksi tawuran, kemudian juga aksi massa yang seperti itu, sebenarnya kalau dari pihak kepolisian sendiri itu siapapun anggotanya di bidang apapun dia menjabat, itu sebenarnya seperti apa caranya untuk membubarkan? Dalam membubarkan aksi kejahatan ya atau kriminal, salah satunya seperti tawuran menggunakan senjata api atau tawuran menggunakan senjata tajam atau kegiatan kejahatan yang lain, setiap anggota Polri itu mempunyai prinsip yang harus dilakukan. Salah satunya ya yang bagi menggunakan senjata api yang sudah saya jelaskan tadi, dan bagi yang anggota yang ada di lapangan tentunya dia harus dapat memahami apa yang harus dilakukan. Misalnya dalam ada perkelahian orang menggunakan duel tangan kosong, dia harus bagaimana? Memisahkannya pun harus memahami apakah pada saat duel tangan kosong bisa dilakukan sendiri atau oleh orang lain untuk memisahkan. Kemudian polisi melihat ada duel orang menggunakan alat sajam berdua. Tidak mungkin polisi memisahkan sendiri menggunakan tangan kosong. Dia butuh alat, dia butuh orang lain yang membantu untuk memisahkan atau menghentikan aksi kejahatan tersebut.
atau mungkin ada kejahatan teroris dan sebagainya. Polisi mempunyai SOP bagaimana dia untuk melumpuhkan lawan yang menggunakan senjata api. Nah, oleh karena itu Polri di sini harus betul-betul profesional, mempunyai kompetensi tinggi dalam menggunakan peralatan asus kepolisian, khususnya senjata api atau alat-alat lainnya. Demikian. Kalau untuk proses ekshumasi dari korban sendiri rencananya akan dilakukan kapan dan melibatkan siapa? Untuk ekshumasi almarhum Gama di Sragen, rencana akan dilakukan hari ini, Jumat, sekitar jam 1, dilakukan oleh kedokteran forensik yang dilakukan oleh Bitdokes Polda Jawa Tengah dan akan dihadiri oleh penyidik dan pihak keluarga. Demikian. Ini berarti untuk melengkapi penyelidikan yang sedang berlangsung ya, Dan ya? Betul. Jadi proses ekshumasi itu adalah untuk memahami pemahaman bagi penyidik tentang penyebab kematian dan sebagai salah satu alat bukti pada sidang pengadilan nantinya. Ya. Terakhir, berarti bisa dikonfirmasi ulang lagi untuk kejadian sebenarnya ini memang korban ini merupakan anggota KREA ataupun gangster yang ingin atau melakukan tawuran seperti itu, bukan hanya melintas di jalan saja. Betul. Jadi memang almarhum ini memang pelaku dari aksi tawuran atau KREA dan tentunya ini naas bagi almarhum. Kita turut berbela-sungkawa, kita doakan semoga almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau dari informasi ataupun dari barang bukti ponsel dan lain sebagainya, ini aksi tawuran yang keberapa yang dilakukan oleh korban atau almarhum? Aksi tawurannya masih kita dalami karena ini keterangan teman-temannya kan berbeda-beda. Ada yang bilang 1, ada yang bilang 2. Tentunya ini kita fokus saja pada saat kejadian di lokasi saja dengan bukti HP yang sudah kita sita, karena di bukti HP itu ada isi percakapan mereka semua sebelum tawuran dan saat tawuran. Demikian.